Hap, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan menerima kata-kata Tuhan buat kita hari ini. Percaya kata-kata Tuhan adalah jawaban yang kita butuhkan, jawaban yang kita nanti-nantikan. Kata-kata Tuhan adalah fondasi yang kuat untuk kita bisa bertahan di dalam setiap musim dari kehidupan kita. Hari ini adalah hari ke-126 dari 365 hari di tahun 2026. Kita akan belajar dari ayat firman Tuhan, diambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ketiga. Saat itu Daud sedang dikejar oleh Raja Saul dan ada orang yang melaporkan Daud ke Raja Saul. Otomatis Daud dicari, bukan dikasih hadiah ya. Daud sedang dikejar oleh Raja Saul itu, Daud itu hendak dibunuh. Doeg, orang Edom itu melaporkan tempat persembunyian Daud ke Raja Saul. Kita baca ya. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasih Allah sepanjang hari? Dari sini kita belajar bahwa Daud itu punya hubungan sama Tuhan. Dikatakan Daud tidak hanya mengasihi, tapi bagaimana Daud itu tahu bahwa dirinya itu dikasihi oleh Allah. Daud itu bisa lapor sama Tuhan. Daud itu tahu bahwa Tuhan adalah tempatnya berlari. Tuhan adalah tempatnya untuk berseru. Disclaimer ya. Nah, mungkin kita tidak bisa berseru ke sembarang manusia. Tuhan katakan juga tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri gitu kan. Tapi firman Tuhan katakan berserulah kepada Allah, datanglah ke Tuhan, telepon Tuhan, cari Tuhan gitu ya. Terus kita kembali lagi ya. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Pahlawan ini di bahasa Inggrisnya ada big man, hero, mighty man. Jadi Doeg ini termasuk orang yang kuat gitu kan. Nah, Doeg ini orang yang kuat, bukan orang yang sembarangan gitu. Doeg ini melaporkan Daud ke Raja Saul dan Raja Saul itu tahu. Raja Saul suruh prajuritnya untuk bunuh semua imam-imam yang ada. Itu ada di 1 Samuel 22 ya, bisa dibaca kisahnya di sana gitu kan. Nah, prajurit itu tahu kalau mereka itu tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan gitu kan. Nah, tapi Doeg ini berani, dia berani membunuh imam-imam itu. Dia tidak takut, dia lebih takut pada perintah raja daripada perintah Tuhan. Hari ini diingatkan bahwa jika kita punya kekuatan, jika kita punya dikasih Tuhan itu talenta, dikasih Tuhan itu mungkin kepercayaan, kekayaan gitu kan. Dikatakan di ayat 7 berikutnya bahwa tetapi Allah itu akan merobohkan engkau. Jadi Daud itu tahu bahwa setiap perbuatan fasik, setiap tindakan kejahatan itu ada konsekuensinya. Daud itu tahu apa yang dilakukan Doeg, orang Edom itu. Daud itu tahu kalau ada konsekuensinya ketika kamu melanggar firman Tuhan, ketika kamu hidup di dalam kejahatan, itu ada konsekuensinya. Suatu hari penghakiman Tuhan itu akan datang. Tapi kita mau belajar bagaimana Daud itu membawa kegelisahannya, kecemasannya, ketakutannya, rasa mungkin marahnya karena kok bisa dilaporkan. Nah, pernahkah kita menghadapi masalah? Pernahkah kita diperlakukan dengan tidak adil? Ada orang yang berlaku jahat terhadap kita. Hari ini kita belajar bagaimana Daud itu tidak main hakim sendiri. Daud itu enggak. Kamu tampar pipi kiri, aku tampar pipi kanan. Daud itu enggak. Daud memilih untuk membawa seluruhnya kepada Tuhan. Daud menceritakan semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita itu pura-pura kuat. Enggak, kita manusia terbatas. Otomatis ketika dihimpit seperti itu kita akan tertekan. Tapi kita punya satu tempat untuk berharap, yaitu sama Tuhan. Datang, cari, kejar. Itu adalah privilege kita sebagai seorang anak. Dan dikatakan bahwa Daud itu, nanti kita akan belajar ya di ayat berikutnya besok ya hari ya. Bagaimana Daud itu menantikan Tuhan. Bagaimana Daud itu memilih untuk tetap menantikan Tuhan, untuk tidak main hakim sendiri. Jadi percaya bahwa pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu ada buat anaknya. Tapi fokus kita tidak mau ke sana. Fokus kita adalah pada pribadinya Tuhan. Fokus yang kita kejar adalah hadiratnya Tuhan. Percaya ketika kita kejar penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu ada sama kita.
ketakutan itu sirna. Jika Bapa yang besar itu ada sama kita, segala kegelisahan itu sirna. Bukankah kita tidak berperang sendirian? Tuhan itu ada bersama dengan kita. Mari kita mau belajar seperti Daud. Jika ada orang yang berlaku tidak adil, mungkin menjahati kita, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita sama-sama yang sudah menerima kasih Tuhan, kita juga mau bagikan kasih itu. Mari kita berdoa. Yesus, mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat cinta-Mu akan kami Tuhan. Bapa, hari ini kami mau bawa setiap permohonan. Mungkin ada pelakuan yang tidak seharusnya kami terima Tuhan. Kami mau bawa itu ke hadapan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menyimpan perasaan kecewa. Kami mau taruh itu di kaki Tuhan. Dan kami mau melepaskan pengampunan buat orang yang berlaku tidak adil kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk keselamatan buat orang yang berlaku tidak adil sama kami. Kami berdoa Tuhan biar mereka boleh berbalik dari jalannya yang salah dan boleh betul-betul bertobat mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perkara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak akan dibiarkan terlunta-lunta. Kami tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Engkaulah pembela kami Tuhan. Tapi kami tidak mau fokus pada itu. Kami mau fokus bagaimana Tuhan itu hadir. Kami mau fokus pada penyertaan-Mu Tuhan. Biar dalam setiap proses yang tidak mudah, yang mungkin harus anak-anak-Mu alami Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami mengalami Tuhan dari dekat, di titik terendah kami betul-betul merasakan Tuhan hadir. Itu yang membuat kami kuat dan kami percaya itu adalah kunci kemenangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa.